Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis spesimen klinis dari seorang pasien. Adapun kasusnya adalah seorang pria yang berusia 20 tahun berobat ke rumah sakit setelah mengalami batuk berkepanjangan hingga hampir 2 minggu. Nah, 3 tahun terakhir itu dia mengeluarkan dahak yang disertai dengan bercak darah. Pasien juga mengalami nyeri pada tenggorokan pada saat batuk. Pasien mengalami penurunan berat badan hingga 10 kg sejak mulai menunjukkan gejala tersebut. Pasien mempunyai riwayat sering merokok sejak remaja. Pada pemeriksaan toras menunjukkan adanya kavitas pada paru. Suhu tubuh 28 derajat Celcius. Pasien juga sering mengeluh tidur tidak nyaman karena batuk serta berkeringat pada malam hari. Dokter mencurigai adanya infeksi saluran nafas dan bagian laboratorium mikrobiologi klinis diminta untuk menganalisis bakteri penyebab infeksi tersebut. Untuk analisisnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berdasarkan tanda-tanda dan gejala yang ditunjukkan pada kasus, kemungkinan pasien tersebut mengalami penyakit TBC. Mengapa demikian? Setelah mencari tahu lebih dalam mengenai penyakit TBC, terdapat beberapa gejala yang menyerupai dengan kasus pada pasien. Yang pertama yaitu batuk. Batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dengan darah. Yang kedua yakni demam. Demam yang tidak terlalu tinggi namun berlangsung lama. Kemudian biasa dirasakan di malam hari serta keringat malam. Terkadang juga diserang demam seperti influenza serta yang bersifat hilang timbul. Kemudian kurang nafsu makan, yakni penurunan nafsu makan serta penurunan berat badan. Kemudian ada malaise atau perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman ataupun perasaan lemah. Next. Nah, berdasarkan gejala yang dijelaskan tadi, kemungkinan penyakit yang diderita oleh pasien adalah penyakit TBC. Adapun kebiasaan merokok yang dijelaskan sejak remaja dapat mengganggu sistem imun tubuh. Terdapat TNF alfa yang dihasilkan oleh makrofag yang akan bekerja untuk membunuh bakteri ketika makrofag terpapar oleh bakteri tuberkulosis. Nah, namun pada perokok, nikotin sebagai salah satu kandungan dari rokok bekerja dengan melewati reseptor A7 nikotinik yang dapat mengurangi produksi TNF-alfa oleh makrofag sehingga mengurangi kemampuannya dalam mencegah penyakit tuberkulosis. Nah, maka dari itu memperkuat kemungkinan bahwa penyakit yang diderita oleh pasien adalah penyakit TBC. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi cara menganalisis penyakitnya. Selanjutnya, untuk mengetahui virus apa yang menginfeksi oleh pasien tersebut, maka perlu dilakukan analisis spesimen. Nah, adapun cara pemilihan spesimen akan dilanjutkan oleh Nur Muisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan spesimen. Next. Nah, di mana pemilihan spesimen ini menggunakan metode deteksi Mycobacterium tuberculosis pada skotum itu dilakukan dengan secara teknik polymerase chain reaction atau PCR, di mana selanjutnya ada pemeriksaan mikroskopi dan pemeriksaan kultur bakteri. Adapun pemeriksaan spesimen ini itu berdasarkan pemeriksaan mikroskopis dahak, di mana dahak ini merupakan komponen kunci dalam penanggulangan tuberkulosis atau diagnosis, evaluasi, dan tindak lanjut pengobatan dari pemeriksaan 3 spesimen dahak. Kemudian pemeriksaan dahak ini secara mikroskopik merupakan pemeriksaan yang paling mudah, murah, efisien, spesifik, dan dapat dilaksanakan di semua unit laboratorium. Mungkin hanya itu saja dari pemilihan spesimen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, setelah kita mengetahui spesimen yang akan dianalisis, maka selanjutnya yaitu menganalisis spesimen tersebut dengan cara metode konvensional ataupun metode cepat. Nah, metode konvensional dapat dijelaskan oleh Nur Hairunisa.
Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik analisis konvensional yang dapat digunakan berdasarkan kasus yang telah dijelaskan tadi. Jadi untuk mengidentifikasi bakteri penyebab TBC, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis, dapat digunakan teknik pengecatan tahan asam atau Ziehl-Neelsen. Jadi bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dia merupakan bakteri golongan tahan asam dikarenakan bakteri ini memiliki dinding sel yang menyerupai lilin karena adanya kandungan lipid yang tinggi sehingga sel bakteri tersebut akan susah untuk diwarnai. Kemudian kelompok bakteri tersebut dikatakan tahan asam karena dia dapat mempertahankan zat warna pertama yaitu karbonfuksin saat dilakukan pencucian dengan dekolorisator berupa alkohol dan asam. Mungkin sekian dari saya. Untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tentang pengecatan Ziehl-Neelsen atau pengecatan tahan asam, di mana ada beberapa keuntungan dari pengecatan tahan asam, di mana untuk keuntungan dari pengecatan tahan asam ini merupakan untuk mendeteksi bakteri tahan asam atau BTA dari penyebab TBC. Nah, teknik dari tahan asam ini merupakan teknik yang mudah dan murah dan hasil pewarnaannya juga tampak jelas, di mana reagen terjangkau dan mempunyai spesifitas tinggi mendeteksi BTA. Nah, adapun kaitannya dari pengecatan Ziehl-Neelsen atau pengecatan tahan asam, di mana kaitannya itu di mana pada bakteri ini Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri yang berbentuk batang, yang dimana itu dia tahan terhadap pencucian alkohol asam di saat terjadi pewarnaan, sehingga untuk dapat mengidentifikasi bakteri ini perlu dilakukan pewarnaan tahan asam, yang dimana agar bertujuan untuk hasil dari pewarnaan ini merahnya itu akan cerah dengan latar belakang biru. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, selain menganalisis spesimen dengan metode konvensional, maka dapat juga dilakukan dengan metode cepat. Nah, analisis spesimen dengan metode cepat ini akan dijelaskan oleh Andi Adila dan Alfia Nurul Inayah. Kepada pemateri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya itu ada analisis metode cepat. Nah, di sini ada uji eksper Mycobacterium tuberculosis, di mana uji ini itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi kuman Mycobacterium tuberculosis dan resistensinya terhadap rifampicin dengan menggunakan teknik amplifikasi asam nukleat. Terus pemeriksaan ini sudah terbukti berguna untuk mendiagnosis TB paru dan sensitivitasnya 89% dan spesifisitasnya 99%. Nah, namun uji ini uji eksper Mycobacterium tuberculosis ini berbagai studi itu dinyatakan bahwa untuk pemeriksaan TB di luar organ paru seperti perikarditis TB memberikan hasil akurasi yang beragam dan bervariasi. Nah, selanjutnya itu ada keuntungannya. Nah, untuk keuntungannya ini yaitu untuk keuntungan dari uji eksper Mycobacterium tuberculosis ini yaitu ada tingkat sensitivitasnya lebih tinggi, mampu mengidentifikasi keberadaan Mycobacterium tuberculosis dan resistensinya terhadap obat rifampicin itu secara simultan, terus mampu mendeteksi MTB dengan spesimen bukan dahak dan pemeriksaannya itu cepat dan mudah. Terima kasih, mungkin saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi Adila mengenai kaitan uji ekspor MTBRIV dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kaitan dari uji ekspert MTB atau RIV ini dengan Mycobacterium tuberculosis. Pemeriksaan Mycobacterium tuberculosis ini dengan teknik baku emas menggunakan kultur padat atau cair itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan untuk pemeriksaan mikroskopik, waktunya cepat dan murah, akan tetapi sensitivitas
dan spesifitasnya itu rendah. Kemudian tidak mampu menentukan kepekaan obat dan hasil yang didapatkan itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh teknik pengujinya. Sedangkan oleh karena itu dilakukanlah pengembangan teknologi diagnostik baru. TCM atau tes cepat molekuler ini dengan expert MTB atau RIP ini direkomendasikan untuk digunakan sebagai tes diagnostik menggantikan pemeriksaan konvensional dan kultur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada pemateri. Nah, selanjutnya akan ada tambahan sedikit mengenai uji ekspor oleh Fernando Coandi kepada Fernando, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi sebelum tadi kita sudah melihat bagaimana pengertian, keuntungan, dan juga kaitan antara analisis konvensional dan juga analisis secara metode cepat terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedur uji baik dari tadi pengecetan tahan asam maupun juga dari uji ekspor MTB RIV untuk Mycobacterium tuberculosis. Nah, kita bisa lihat di sini adalah di sini terdapat prosedur kerja untuk pengecetan Steele-Nielsen atau pengecetan tahan asam, di mana untuk prosedurnya itu kita menggunakan 2 pewarna dan juga 1 dekolorisator. Nah, di mana langkah awalnya itu adalah kita meneteskan dulu dari karbofluksin pada objek gelas yang telah ditempeli oleh kertas saring. Kemudian di sini kita panaskan selama 2 hingga 5 menit di atas penanas air. Nah, tujuannya ini dia akan memfiksasi ataupun juga meningkatkan afinitas atau melekatkan antara bakteri pada objek gelas. Nah, setelah dipanaskan di atas penanas air, kemudian langkah selanjutnya dilakukan itu adalah kita bilas objek gelas itu dengan air selama 30 detik. Setelah kita bilas dengan air selama 30 detik, kemudian kita dekolorisator menggunakan alkohol asam sehingga selama 10 hingga 30 detik. Nah, tujuan pada penambahan alkohol asam ini supaya tadi di sini pengecetan tahan asam. Nah, sini kita bisa melihat pengaruh dari alkohol asam ini terhadap dari bakterinya. Apakah dari bakterinya ini masih mampu mempertahankan zat warna yang diberikan sebelum pemberian alkohol asam, atau bakteri ini warna yang pada bakteri ini justru sudah luntur. Nah, setelah diberikan dekolorisator berupa alkohol asam, setelah itu kita bilas dengan air selama 5 detik. Kemudian kita berikan pewarna tandingan atau kantor stain, yaitu pewarna methylene blue. Lalu kita diamkan selama 2 menit. Lalu kita bilas dengan air lagi selama 30 detik. Lalu kita amati hasilnya di bawah mikroskop. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ketika hasil positif dari pengecetan tahan asam ini, maka akan terlihat warna merah ataupun warna merah atau pink dengan latar belakang biru tua. Nah, kita bisa lihat di sini hasil pengecetan dari bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana kita bisa lihat di sini terdapat beberapa spot-spot yang berwarna merah dengan latar belakang yang mayoritasnya itu berwarna biru tua. Sehingga kita bisa memastikan bahwa pengecetan tahan asam ini efektif sebagai metode konvensional untuk mengidentifikasi ataupun juga melihat dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur uji ekspor MTB RIV, di mana di sini seperti yang dijelaskan oleh teman saya, di sini dia itu menggunakan prinsip PCR atau polymerase chain reaction. Nah, di mana kita bisa melihat di sini bahwa seperti ini alat dari untuk uji ekspor MTB RIV. Nah, kita bisa lihat di sini alatnya itu tentunya lebih modern dan sehingga dinamakan metode cepat, dan juga dia itu disambungkan dengan perangkat komputer. Nah, caranya itu adalah pertama-tama kita gunakan dulu, kita masukkan spesimen ataupun dari sampel yang kita sudah ambil dari pasien, kemudian kita masukkan ke dalam sampel dengan perbandingan 2:1, sampel buffer to sampel. Lalu setelah itu kita gojok, kemudian kita diamkan selama 10 menit. Setelah kita diamkan 10 menit, lalu kita gojok kembali dan kita diamkan selama 5 menit. Nah, setelah kita diamkan lagi kembali selama 5 menit, maka kita ambil atau kita cuplik sebanyak 2 ml ke dalam cartridge. Nah, di mana cartridge ini adalah pada gambar A di sebelah kiri ini. Nah, setelah cartridge ini sudah dimasukkan 2 ml sampel yang telah diberikan perlakuan tadi, kemudian kita mulai tesnya dengan memasukkan cartridge ini ke dalam alat untuk expert MTB RIV. Nah, kemudian di sini
kita bisa melihat di sini nanti di komputer itu terdeteksi hasilnya. Nah, ketika terdeteksi hasilnya, kita bisa nanti memastikan bahwa apakah hasil uji ini sudah positif menunjukkan adanya bakteri Mycobacterium dalam spesimen yang kita gunakan tadi atau tidak. Nah, itu mungkin prosedur pengujian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itulah tadi presentasi mengenai analisis mikrobiologis dari spesimen klinis oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.